Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Setiawan dengan NIM 19531042. Saya dari Local File 5B. Hai kawan-kawan, selamat datang di video pembelajaran metodologi pendidikan. Baiklah, video ini dibuat sebagai tugas UAS pada pembelajaran metodologi pengajaran PAI. Adapun metode yang digunakan dalam video kali ini yaitu: yang pertama, metode ceramah; yang kedua yaitu metode kisah; yang ketiga yaitu metode demonstrasi; yang keempat yaitu metode diskusi; yang kelima yaitu metode tanya jawab; yang keenam yaitu metode menyimak; yang ketujuh yaitu metode simulasi; yang kedelapan yaitu metode mauizah; yang kesembilan yaitu metode keteladanan; dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu metode resitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kakak akan mengajar materi hari ini yang berjudul tentang pentingnya berperilaku jujur. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada adik-adik silakan untuk berdoa. Berdoa mulai. Jadi kakak hari ini akan membuka pelajaran pada hari ini yang berjudul tentang pentingnya berperilaku jujur. Yang pertama yaitu membuka peluang hati. Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata shidik yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuatu dengan kebenaran. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji atau mahmudah. Jujur juga disebut dengan benar atau sesuai dengan kenyataan. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Jujur lawannya dusta. Berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Walaupun secara lahir kejujuran tersebut akan merugikan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nisa ayat 135. Pentingnya memiliki sikap syaja'ah. Pengertian syaja'ah atau keberanian. Secara etimologi, kata al-syaja'ah berarti berani
antonimnya adalah alju yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seseorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Tetapi sikap ini bila tidak digunakan sebagaimana mestinya menjerumuskan orang muslim kepada kehinaan. Sumber keberanian yang dimiliki seorang diantaranya yaitu yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga yaitu tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang. Yang keempat yaitu tidak menomori satukan kekuatan materi. Yang kelima yaitu tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja'ah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu saja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak. Yang kedua yaitu saja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan penegak kebenaran. Dalam ajaran agama Islam, sifat perwira ini sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Sebab selain merupakan sifat terpuji, juga dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang materi selanjutnya itu pentingnya memiliki sifat jujur. Berperilaku jujur sehari-hari penting, karena jujur adalah sifat akhlakul karimah, yaitu sifat terpuji. Jika jujur sudah menjadi kebiasaan sehari-hari kita, maka semua pekerjaan akan terasa lebih tenang. Semua masalah akan mudah terselesaikan. Perilaku jujur bisa mendatangkan ketenangan dalam hati karena tidak ada beban masalah. Macam-macam jujur itu yaitu yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua yaitu jujur dalam ucapan. Yang ketiga yaitu jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Yang keempat yaitu dalam ayat lain Allah berfirman, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Quran surat At-Taubah ayat 75-76. Baiklah adik-adik, untuk materi yang pertama ini apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Bertanya, Kak, coba berikan contoh perilaku jujur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih kepada adik Intan. Baiklah, kakak akan menjawab dari pertanyaannya, yaitu jawabannya contoh perilaku jujur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah terkenal sebagai orang yang jujur dan amanah sehingga mendapat gelar Al-Amin. Selanjutnya yaitu pada saat berjualan, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam menjual barang sesuai kualitas dan tidak pernah mengurangi timbangan. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW terima. Selanjutnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad menceritakan kisah perjalanan Isra dan Mi'raj sesuai dengan fakta kenyataan. Mungkin hanya sebagian yang dapat kakak sampaikan contoh-contohnya, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri
pada materi pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi yang selanjutnya ya, atau yang materi terakhir, yaitu tentang pengertian tentang wudhu. Yang pertama yang akan jelaskan yaitu pengertian wudhu. Menurut bahasa, pengertian wudhu berasal dari kata wadhoa yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Pengertian wudu merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh umat muslim, terutama ketika hendak melakukan ibadah sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Berikut ayat Al-Quran yang mewajibkan seorang muslim untuk berwudu sebelum hendak melakukan sholat. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Baiklah, berikut ini adalah beberapa sunnah berwudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu membasuh kedua telapak tangan, menggosok gigi dengan siwak dan berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, menyapu air ke seluruh kepala, membasuh kedua telinga atau bagian dan luar, mendahulukan yang kanan, menggosok celah-celah jari tangan, kaki, dan janggut jika panjang, melakukan sebanyak 3 kali berturut-turut atau tertib, yaitu bersambung dari awal sampai akhir tanpa jeda. Baiklah, selanjutnya yaitu akan kakak berikan contoh cara berwudu dengan benar. Nanti setelah kakak berikan contohnya, silakan adik-adik mempraktekannya juga. Baiklah, mari kita ke tempat prakteknya terlebih dahulu. Adik-adik angkat kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu mengusap kedua tangan hingga ke siku, sampai ke siku ya adik. Yang ketiga yaitu membasuh rambut kepala bagian. Selanjutnya yaitu cuci kedua telinga. Ini yang digunakan ya adik. Yang langkah terakhir yaitu membasuh kedua telapak kaki hingga ke mata kakinya. Yang terakhir yaitu berdoa wudu. Nanti kakak akan jelaskan bagaimana cara berdoa wudu. Yang disunahkan berwudu itu yang pertama tadi membasuh kedua tangan, berkumur, terus menghisap air ke lubang hidung, membersihkan hidung maksudnya. Yang kedua, yang selanjutnya telinga, itu yang disunahkan. Baiklah, hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Coba sekarang selanjutnya yaitu adik-adik memperagakan atau mempraktekkan apa yang kakak praktekkan yang tadi.
Membasuh muka 3 kali. Mencuci tangan kedua hingga ke siku. Mengusap kepala. Cuci kuping 2. Cuci telapak kaki hingga mata kaki kedua-duanya. Yang terakhir doa sesudah wudhu. Bismillah. Ayo. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Materi dari kakak sudah selesai. Sekarang kakak ada tugas buat adik-adik. Coba tolong kerjakan di buku PAI di halaman 29 bab 3. Itu coba adik-adik coba meresum materinya yang sudah kakak jelaskan juga, dan coba adik-adik diskusikan soal latihan bab 3 ini 1 sampai 10. Tolong kerjasamanya ya dek, soal 1 sampai 10 nih. Makasih. Tolong kerjakan sekarang ya. Ayo adik-adik silakan untuk meresum materi bab 3 yang tentang perilaku jujur. Cara bahasa mempunyai arti. Benar. Nah, ayo adik-adik silakan untuk berdiskusi untuk materi bab 3 soal latihan pilihan ganda. Adik-adik, kalau sudah selesai, mari kumpul dengan kakak. Baiklah, kakak akan menilai hasil dari diskusi kalian dan resuman kalian. Kakak akan menilai hasil dari diskusi dan kerja kelompok atau diskusi kalian ya adik-adik. Baiklah, untuk ini dari buku siapa? Intan, bukunya Intan. Nomor 1 benar, nomor 2 benar, 3 benar, nomor 4 tak benar. Orang tua benar, ini benar. Untuk Intan nilainya 100. Baiklah, ini hasil dari Lisa Farida. Benar. 103. Untuk resuman ini cukup banyak juga. Kakak lihat ini juga cukup banyak resumannya. Sampai berapa lembar ini? 3 lembar untuk Intan Tri Rahayu. Baiklah, untuk Lisa Farida ceritanya ada berapa ini? Ada berapa lembar ini? Wah, sangat jelas sekali tulisannya. Ada 3,5 halaman. Baiklah, langsung kakak nilai ya adek. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf.
Baiklah, sebelum mengakhiri materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa penutup. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa ladzina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.